Sore hari ini nanti teman kita Mas Prima Hermansyah yang akan memberikan tausiahnya, memberikan nasihat-nasihatnya, dan pada sore hari ini insya Allah kita akan mendapatkan materi dengan judul bagaimana mengalahkan sang waktu. Salawat dan salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang karena beliaulah maka kita semua dapat menikmati indahnya, nikmatnya Islam dan iman, dan beliaulah yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, saya ingin membacakan sedikit, nih ada CV yang ditulis oleh Mas Prima, CV yang tidak serius katanya. Beliau lahir di Surabaya tahun 1972, dan statusnya adalah menikah dengan 2 orang putri. Sejak tahun 1999, beliau tinggal di Balikpapan sampai dengan saat ini. Sedikit yang beliau lakukan, aktivitas beliau sekarang dari tahun 2016, sejak pensiun dini dari Total EP Indonesia, September 2016 karena merasa sudah capek, beliau sekarang terlibat di Yayasan Darun Nafi, sebuah yayasan pendidikan yang membawahi Madrasah Sanawiyah dan juga pondok pesantren. Lokasinya cukup menarik karena disebutkan di kilometer 35 Samboja, yang diproyeksikan itu masuk dalam wilayah Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru. Fokus dari yayasan ini adalah karena Mas Prima ini sangat menekuni bidang sains dan teknologi, maka fokus yayasan ini adalah Tadabbur Sains dan Teknologi yang mengambil inspirasi dari Al-Quran. Dan 2025 nanti punya visi yang sangat luar biasa, yaitu membangun sebuah Quranic Science Technology Center bertepatan dengan 30 tahun kebangkitan teknologi Indonesia. Nah, teman-teman semua, saya tadi sudah membacakan satu surat, yaitu Wal Asri, yaitu demi waktu, bahwa sesuai dengan tema pada sore hari ini, Mas Prima ingin membawakan tentang topik bagaimana kita mengalahkan sang waktu. Karena Allah bersumpah di dalam surat Al Asri itu demi waktu. Jadi kitalah orang-orang yang sungguhnya merugi apabila kita semua tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, yaitu waktu untuk saling saling nasihat menasihati, khususnya dalam perbaikan dan dalam. Monggo Mas Prima, waktu saya berikan pada Mas Prima untuk menyampaikan paparannya. Maka teman-teman, kita awali kajian pada sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Mas Prima. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang bergabung gitu ya. Kemarin terus terang dari yang sudah disampaikan Aan itu menurut saya sangat menarik gitu ya. Makanya saya kaget kalau sama Tony disodorin bicara berikutnya. Jadi kalau tadi Iwan bilang tausiah mungkin enggak kali ya. Saya lebih banyak menyampaikan istilahnya sharing session lah. Jadi bukan tausiah, bukan kajian, toh yang memberikan juga bukan ustadz. Nah, saya mungkin akan share screen saya untuk presentasi karena ini bisa membantu. Kalau ngomong sendiri itu malah susah. Mungkin sambil kita cek dulu kali ya. Kira-kira kelihatan nggak ini slide-nya? Kelihatan ya? Baik. Ya, jadi kemarin ditanyakan kira-kira temanya apa. Nah, ini kebetulan materi yang pernah saya berikan ke teman-teman di sini, jadi
ya saya nggak perlu menyiapkan dari awal, ya, revisi terus kita sampaikan. Nah, seperti tadi saya bilang, ini sifatnya sharing session, mudah-mudahan nanti dari yang sedikit ini paling tidak ada yang bermanfaat, lah 1-2 poin begitu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut tentang masalah hukum, kaidah, dan seterusnya, nah, saya minta bantuan teman-teman yang lain untuk menjawab. Judul aslinya itu sebenarnya menyiasati waktu. Nah, tapi di sini saya pikir menyiasati itu seolah-olah kita melakukan tipu daya gitu ya. Saya ganti dengan mengalahkan itu, maksudnya supaya kita, kan disebutkan dalam surat tadi Al-Asr bahwa semua orang itu merugi kecuali ada syaratnya. Tapi rupanya banyak yang protes juga bahwa waktu itu nggak bisa dikalahkan. Jadi saya coret dua-duanya itu. Kita bicara khusus tentang waktu saja sesuai permintaan pasar gitu ya. Baik. Jadi mungkin saya mulai dari sedikit acara gini. Nah, kita pernah bikin acara permainan yang namanya permainan tangkap bola. Jadi guru-guru yang putri itu di atas mereka melempar bola-bola yang beraneka warna. Di bawah itu guru-guru putra pada rebutan untuk mengumpulkan bola itu. Nah, waktunya nggak banyak, hanya 120 detik. Jadi saya minta dalam waktu 120 detik itu mereka mengumpulkan bola dengan nilai sebanyak-banyaknya. Nah, aturannya gimana? Jadi kita bilang yang merah itu nilainya 5, yang kuning itu nilainya 0, warna-warna lain itu nilainya 1. Tapi kalau misalkan warna lain itu dikumpulkan lebih dari 10, nilainya kita kalikan 10. Waktunya 120 detik gitu ya. Nah, kira-kira dalam waktu 120 detik yang kurang lebih 2 menit itu, ya seperti terlihat di foto itu, semua pada sibuk untuk mengejar bola gitu ya, mengumpulkan. Apa yang bisa dipakai untuk mengumpulkan bola itu dipakai. Itu ada ember, ada tempat sampah, ada baju, dan seterusnya ya. Nah, saya nggak bisa praktekkan ini kalau untuk santri. Soalnya kalau untuk santri, misalkan yang di atas santri putri ngelempar bola, yang di bawah santri putra itu bukan bolanya yang dikumpulin, mereka malah ngeliatin ke atas itu. Nah, setelah kita selesai mengumpulkan bola gitu ya, nah, kita mulai menghitung nilainya sesuai dengan aturan tadi. Tapi dari situ ternyata ada aturan tambahan. Nah, aturan tambahannya, beberapa bola itu saya beri tanda silang, saya tandain spidol, saya nggak sampaikan di depan. Jadi saya bilang bola-bola yang ada tanda silangnya itu nilainya nggak berlaku. Jadi ada yang ngumpulin banyak, tapi ternyata banyak juga yang silang, nggak berlaku. Setiap kali permainan kita lihat siapa yang unggul, baik itu perorangan maupun tim. Nah, sekarang rata-rata kalau saya tanya bagaimana caranya mereka supaya bisa menang, ya. Jawabannya kurang lebih sama dari beberapa kali percobaan. Yang pertama mereka bilang mereka akan ngejar bola merah. Kenapa? Karena merah itu nilainya paling besar. Yang kuning itu tidak ada yang mengambil. Kenapa yang kuning nggak ada yang mengambil? Karena nilainya kosong. Nah, kalau sudah bola merah habis, baru mereka cari bola lain. Itu konsisten satu warna. Kenapa? Karena kalau lebih dari 10 kan kita kalikan 10. Kalau permainnya kelompok, mereka nanti gimana caranya itu bikin teamwork. Jadi yang satu ngumpulin dan seterusnya. Pokoknya semua sarana dipakai. Dan kita tidak melihat mereka itu bersantai-santai untuk mengumpulkan bola. Karena waktunya hanya 120 detik. Pokoknya semua sibuk gitu ya. Tapi yang kemudian mereka nggak sadar itu, kalau ini yang kita sebut dengan telur busuk, itu artinya bola-bola yang kita kira nilainya tinggi, tapi ternyata ada tanda silangnya. Nah, itu kan nggak dapat poin. Jadi, permain ini sebenarnya menarik, gitu ya, olahraga, gerak, dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, mungkin kalau kita bisa bertanya, gitu ya. Sekarang kita sendiri dalam menjalani hidup itu, kalau dibandingkan dengan permainan bola tadi, kira-kira bagaimana? Apakah kita akan seaktif itu? Seandainya yang dikejar itu rezeki, kira-kira apa yang kita lakukan? Seandainya yang dikejar itu pahala, kira-kira sikap kita gimana? Nah, mungkin kan akan berbeda di situ. Sedikit kalau misalkan kita melihat ilustrasi gitu ya, dalam keseharian kita punya waktu 24 jam. Ini kalau saya ambil kasar gitu ya.
Sholat 5 waktu, fardu, anggaplah ditambah dengan sunnah dan seterusnya, setiap hari kita menghabiskan waktu 2 jam setiap hari. 2 jam setiap hari itu mewakili sekitar 8% lah dari 24 jam. Bekerja, saya asumsikan normal 8 jam sehari, ya saya tahu mungkin beberapa ada yang lebih dari itu gitu ya. Anggaplah normatif 8 jam sehari, maka itu mewakili sepertiga. Tidur 6 jam mewakili seperempat. Sisanya yang dan lain-lain, ya mandi, nonton TV, sosial media, dan seterusnya itu bisa jadi lebih banyak. Kalau misalkan waktu ini kita lihat dalam waktu 1 pekan, dalam waktu 1 pekan itu ternyata bekerja kurang lebih 40 jam dalam sepekan ya. Artinya weekend biasanya kita nggak ngantor. Maka waktu dan lain-lainnya itu akan semakin banyak. Sekarang kalau misalkan ini saya perpanjang menjadi 1 bulan misalkan, atau 1 tahun, 1 bulan di mana ada tanggal-tanggal merah, 1 tahun di mana ada cuti dan seterusnya. Maka otomatis yang akan menjadi mayoritas dari porsi kita dalam waktu keseharian itu adalah kegiatan dan lain-lain. Kegiatan di luar ibadah madho, di luar kita istirahat, dan di luar kita mencari nafkah. Nah, kalau saya kembalikan tadi ke permainan tangkap bola. Kalau dari ilustrasi itu kira-kira yang kita anggap sebagai bola merah itu yang mana? Bola kuning itu yang mana? Telur busuk itu yang mana? Kalau misalkan kita anggap bola merah ini sebagai kegiatan yang pahalanya paling banyak, mana yang kegiatan pahalanya yang paling banyak? Apakah sholat? Nah, kalau misalkan kita tahu sholat itu, katakanlah bayangan kita yang pahalanya paling banyak, kenapa justru waktu yang terbanyak itu kita tidak pakai untuk itu? Kemudian yang disebut dengan bola kuning itu apa? Bola kuning itu sesuatu yang tidak dapat nilai. Berarti mungkin hal-hal yang mubah gitu ya. Tadi pada waktu kita permainan tangkap bola kan bola kuning itu nggak ada yang ngambil. Nah, kenyataannya dalam kehidupan seharian kita itu banyak nggak sebenarnya bola kuning yang kita ambil. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mubah sebenarnya. Tidak punya nilai pahala, tapi juga tidak ada nilai dosa. Nah, seandainya semua kegiatan dan lain-lain itu diisi lebih banyak bola-bola kuning, berarti kan kita tahu berapa porsi yang sebenarnya nggak memberikan nilai dalam kehidupan kita keseharian. Nah, kalau disebut telur busuk, itu sesuatu yang barangkali kita sekarang anggap pahalanya besar. Misalkan sholat gitu ya. Tapi kita nggak tahu, siapa tahu ternyata sholat yang kita harapkan nanti menjadi penolong itu, ternyata nilai pahalanya rusak atau gugur. Mungkin karena kita nggak ikhlas, mungkin karena rukunnya nggak sempurna, dan seterusnya. Ada banyak hal yang mungkin kita nggak tahu, kita baru terkaget-kaget nanti pada waktu perhitungan. Nah, semua itu kan menjadi sesuatu yang mungkin kita baru lihat bahwa antara tadi yang permainan bola dengan kehidupan sehari-hari barangkali nggak terlalu jauh berbeda. Tapi kita bisa bilang, main bola tadi kan cuma 120 detik, sebentar. Sementara kalau kita hidup kan 60-70 tahun sesuai dengan hadis Rasulullah, umatku usianya sekitar 60-70. 60-70 tahun itu lama. Kalau seandainya kita diberikan hidup cuma 2 menit, ya mungkin akan lebih semangat seperti tadi. Apa iya hidup kita selama itu? Coba kita lihat. Ini tadi di dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa 1 hari akhirat itu setara dengan 50.000 tahun di dunia. Sekarang kalau kita ambil perhitungan matematis gitu, kalau gitu seandainya kita punya usia 70 tahun saja, itu dibandingkan dengan usia akhirat berapa lama sih? 121 detik. Kurang lebih sama dengan waktu permainan bola tadi. Ya. Nah, sekarang kita bayangkan, dulu kalau misalkan kita kuliah gitu ya, porsi terbesar kita biasanya sesuatu yang nanti kita pakai untuk ujian. Jadi kalau kita kuliah ya porsi terbesarnya kuliah, hadiahnya kita dapat ijazah. Nah, kalau kita mau masuk surga, tapi porsi yang kita pakai adalah mengandalkan sholat, mengaji, ibadah madhoh, yang sebenarnya notabene adalah bagian paling kecil dari 24 jam kehidupan kita. Nah, itu kan menurut saya agak ironis gitu ya. Kita justru punya kesempatan jauh lebih banyak. Nah, yang lebih banyak itu apakah akan menjadi bola merah yang punya nilai ibadah besar, atau justru akan menjadi bola kuning
yang praktis tidak punya nilai apa-apa. Ya. Nah, jadi di sini kita kelihatan bahwa 120 detik permainan dengan 120 detik kehidupan kita itu sebenarnya setara, tinggal parameternya aja yang berbeda. Saya pernah lihat gambar ini waktu itu di salah satu observatorium gitu ya. Gambar ini menarik. Ini juga menunjukkan ilustrasi bahwa bagaimana persepsi tentang waktu yang sangat singkat. Jadi ini kata-katanya begini, seandainya usia alam semesta itu dipadatkan dalam 1 tahun. Jadi alam semesta itu usianya sekarang 16,7 miliar tahun gitu ya. Seandainya itu dipadatkan dalam waktu 1 tahun, maka asumsilah tanggal 1 Januari jam 00 itu alam semesta mulai tercipta, muncul Big Bang. Kemudian galaksi itu baru akan terbentuk 1 April. Jadi mulai dari Januari, Februari, Maret itu kosong, nggak ada apa-apa. Nah, tata surya kita itu baru muncul tanggal 9 September. Jadi bayangkan 8 bulan itu sebenarnya nggak ada apa-apa. 29 September mulai muncul makhluk hidup pertama, 1 sel gitu ya. Dinosaurus itu baru muncul di bulan Desember. Dinosaurus baru muncul di bulan Desember, itu pun nggak tanggung-tanggung, tanggal 24, sudah mendekati akhir tahun. Nah, manusia itu kapan sebenarnya? Ternyata kalau dalam hitungan tahun yang dipadatkan itu, manusia itu baru muncul pada tanggal 31 Desember, malam, jam 22:30. Jadi jam setengah 11 malam. Itu kalau berdasarkan catatan lukisan-lukisan yang ada di gua seperti itu dianggap sebagai awalnya kehadiran manusia. Nah, awal mulai tahun Masehi, jadi tahun 0 tahun Masehi itu kelahiran Yesus Kristus. Itu sebenarnya jatuh pada 31 Desember jam 11 malam lewat 59 menit lewat 56 detik. Jadi benar-benar sudah hampir tengah malam. Jadi cuma dalam hitungan detik saja, itu sejarah bergerak dari awal tahun Masehi sampai dengan sekarang. Jadi kalau kalau kita rata-ratakan, ya persepsi waktu itu sangat-sangat singkat gitu ya. Kita berkedip aja itu butuh 150 milisecond, 0,15 detik. Ya berarti kalau disetarakan dengan yang tadi, sebenarnya usia manusia itu nggak lebih dari sekejap kedipan mata lah, kira-kira begitu. Jadi memang sangat-sangat singkat. Cuma persepsi kita bahwa waktu itu panjang, ya. Nah, maunya kita hidupnya singkat, pahalanya gede. Makanya kalau dalam bulan Ramadan biasanya kita tahu kan ada bonus Lailatul Qadar yang nilainya setara lebih dari 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Dibandingkan dengan umat Nabi Nuh misalkan yang sampai 900 tahun, 1000 tahun, kita akan kalah jauh. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mau mengalahkan itu, sementara waktu yang kita punya itu sangat pendek, sangat terbatas. Oke. Nah, yang pertama mungkin yang perlu kita lihat bahwa kita punya kesadaran tidak bahwa waktu kita itu sangat pendek. Itu dulu yang penting. Kalau kita merasa waktunya itu panjang, ya otomatis nanti akan lebih banyak bola-bola kuning yang mungkin kita lakukan. Sesuatu yang bagi kita itu tidak berdosa, tapi sebenarnya tidak memberikan nilai apa-apa. Jadi ada salah satu frasa menarik di situ disebutkan, kalau setan itu tidak berhasil menggoda kita untuk melakukan dosa, maka yang dia lakukan adalah menggoda kita untuk membuang waktu. Karena itu bagi dia cukup untuk tidak memberikan nilai tambah pada apa yang kita lewati. Ya. Jadi urgensi itu yang kita perlu sadari. Ya seperti tadi permainan bola, karena tahu waktunya pendek, ya dalam waktu 2 menit itu semua pada lari-lari, nggak ada yang jalan santai. Nah ini ada video, nanti bisa dicoba, slide-nya nanti saya share gitu ya. Jadi disebutkan bahwa setiap hari itu malaikat maut itu melintas di hadapan setiap individu itu 70 kali. Jadi sebenarnya tinggal menunggu perintah saja sudah diambil itu.
Kita nggak tahu sebenarnya usia kita itu ditentukan kapan. Nah, kalau gitu berarti kita perlu punya perencanaan dong, hidup itu seperti apa? Jelas, tentu. Sekarang berdasarkan apa perencanaan itu? Nah, kita punya rujukan yang kita anggap sebagai teladan yang paling baik Rasulullah. Berarti kita boleh dong melihat bagaimana sih kehidupan Rasulullah, dan kira-kira nanti kita menirunya seperti apa. Usia Rasulullah itu diriwayatkan sekitar 63 tahun. Tapi sebenarnya 63 tahun itu nggak persis begitu ya, karena 63 tahun itu dihitung kalau berdasarkan tahun Hijriah. Jadi kalau berdasarkan tahun Masehi itu 61. Ya, ada selisih di situ. Nah, kalau kita lihat sejarah kehidupan Rasulullah itu sendiri, itu jadi mulai dari beliau, kan ada riwayat umur 5 tahun pada waktu dia masih kecil, didatangi malaikat, dibelah dadanya, dibersihkan, ibunya wafat umur 6 tahun, umur 20 tahun itu sukses berdagang, 25 tahun kemudian menikah dengan Siti Khadijah, diriwayatkan mas kawinnya 20 ekor unta gitu ya. Kalau disetarakan sekarang mungkin lebih dari 1 miliar. 40 tahun diangkat sebagai nabi. Kemudian tahun 50 itu tahun kesedihan, makanya tahun 51 kemudian turun perintah sholat, ada peristiwa Isra Mi'raj itu, salah satunya untuk menghibur beliau. Umur 52 itu 53 hijrah ke Madinah sampai dengan wafatnya umur 63. Nah, jadi kalau kehidupan Rasulullah ini kemudian kita bagi-bagi menjadi fase-fase gitu ya. Kita bisa lihat paling tidak ada 4 fase. Yang pertama adalah fase kehidupan Rasulullah sebelum beliau menikah. Yang kedua adalah fase dari beliau menikah sampai dengan beliau diangkat sebagai nabi. Nah, setelah diangkat sebagai nabi, ada 2 periode. Pertama adalah periode kenabian di Mekah, dan ada periode kenabian di Madinah. Jadi paling tidak ada 4 fase. Nah, bagi kita 4 fase itu melambangkan apa? Artinya ada hikmah apa dari fase itu? Yang pertama dari usia 0 sampai 25. Kalau sahabat Ali itu menyatakan 0 sampai 7, ya, 0 sampai 7 itu anak-anak sebagai raja. 7 sampai 14 itu sebagai tawanan, 14 sampai 21 itu sebagai teman. Artinya sampai dengan usia menikah, umur 25 itu adalah masa di mana kebanyakan manusia itu menerima pengasuhan, pendidikan, mengalami pengalaman pertama untuk bekerja, dan seterusnya. Jadi anggaplah itu masa inkubasi lah, masa persiapan. Masa kedua adalah periode membangun keluarga. Kalau kita lihat Rasulullah umur 25 sampai dengan diangkat sebagai nabi umur 40. Berarti itu masanya kita membangun keluarga, mengembangkan kompetensi, jadi dari pengalaman itu, kemudian mungkin membina relasi, mulai merintis kemandirian ekonomi gitu ya. Jadi ibaratnya nanti ada batas waktunya itu kalau kita masuk sebagai karyawan umur 25 itu setidaknya jangan sampai pensiun pun masih tetap karyawan gitu ya. Paling nggak ada periode bahwa akan ada eskalasi atau tahapan. Nah, 40 tahun beliau diangkat sebagai nabi. Berarti mungkin perlambang bahwa 40 tahun itu umur yang spesial. Di Al-Quran pun disebut ada doa yang khusus kalau kita berusia 40 tahun. Jadi mungkin itu perlambang bahwa 40 itu masanya setiap manusia itu diharapkan punya peran dalam komunitasnya. 40 itu usia yang matang. Gitu ya. Kemudian umur 53, nah 53 ini unik, karena 53 itu menandai hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Pada waktu di Mekah, Rasulullah itu pekerjaannya masih berdagang, meskipun sudah diangkat sebagai Nabi umur 40, beliau masih tetap meneruskan usahanya gitu ya, meskipun sempat diblokir, diblokade, tapi setelah hijrah, itu sama sekali sudah tidak melakukan kegiatan usaha. Jadi kalau dilihat di Madinah itu hanya 10 tahun periodenya. Itu boleh dibilang sangat sibuk ya membina masyarakat di sana. Itu nggak kurang lebih dari 60 kali beliau masih terlibat peperangan dalam bentuk besar dan kecil. Jadi boleh dibilang setiap tahun itu paling tidak ada 6 konflik lah rata-rata. Jadi memang sibuk. Nah, Rasulullah itu di Madinah lebih banyak mengandalkan misalkan ghanimah. Beliau menerima hadiah, tapi beliau tidak menerima infak. Jadi umur 53 itu
kalau saya analogikan berarti masanya kita pensiun, masanya kita menyiapkan bekal, masanya kalau kita sudah menyiapkan kemandirian ekonomi sebelum umur 40 gitu ya, kemudian umur 40 tahun dari bekal yang ada itu kita sudah punya peran di masyarakat, maka harapannya pada waktu kita umur 53 pensiun, kita sudah nggak mikir lagi tentang kebutuhan pokok sehari-hari. Anak-anak mungkin juga sudah bisa mandiri. Artinya kita bisa fokus kepada keahlian atau profesi kita masing-masing untuk meninggalkan sesuatu gitu ya sebagai legasi kita sebelum kita meninggal. Jadi kalau misalkan guru ya, mungkin umur 40 itu dia sudah barangkali posisi entah itu manajemen sekolah gitu ya. Jadi sudah lebih banyak faktor komunitasnya gitu. Umur 53 mungkin dia sudah berhenti dari karyawan sebagai guru atau kepala sekolah. Dia mungkin masih akan mengajar, tapi bukan lagi mengajar kepada siswa, tapi mengajar kepada guru-guru. Mungkin lebih sebagai ya entah itu gurunya guru seperti itu. Jadi tidak terlalu punya kebutuhan lagi terkait ekonomi, tapi yang lebih dipentingkan kira-kira kontribusi dia itu apa. Jadi seperti itu. Dan saya pikir ini akan luar biasa ya, seandainya setiap orang 10 tahun terakhir dari kehidupan dia itu benar-benar diabdikan untuk sesuatu yang dia dia tekuni, wah itu saya yakin hasilnya akan luar biasa. Nah, yang ketiga, kita bicara setelah kita meninggal. Jadi kalau kita mau mengalahkan waktu, berarti kita harus punya sesuatu yang akan terus memberikan pahala, meskipun kita sudah meninggal. Jadi kalau dulu kan ada apa itu yang buku biarkan uang bekerja untuk Anda seperti itu kira-kira ya. Nah, ini kurang lebih sama, tapi intinya bagaimana caranya, apa yang kita lakukan untuk mendulang pahala itu akan tetap berjalan meskipun kita sudah nggak ada. Nah, itu dalam hadis disebutkan bahwa ada 3 hal yang bisa menjamin untuk itu. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Jadi ini modal kita ini di 3 ini. Kalau kita ingin setelah kita meninggal, kita masih terus dapat pahala, ya modalnya 3 ini. Nah, ini yang saya sebut dengan eskalasi. Jadi kita maksimalkan. Kita tadi lihat di dalam keseharian kita, kita punya banyak waktu-waktu yang sebenarnya kita lakukan kegiatan di luar ibadah madhah. Nah, ini memaksimalkan nilai ibadahnya bagaimana? Ini saya yakin teman-teman sudah banyak tahu ya, gitu ya. Misalkan kita sholat, antara sholat di rumah dengan sholat di masjid, pasti di masjid akan lebih banyak keutamaan. Kalau kita jalan kaki ke masjid, setiap langkah kaki kanan itu mendapat 1 kebaikan, langkah kaki kiri itu mengurangi dosa. Ya. Berwudu sebelum tidur, itu ditemani oleh malaikat sampai dengan kita bangun. Bahkan kalaupun meninggal sebelum tidur, itu kita meninggal dalam keadaan sempurna. Ya. Contoh lain, misalkan, jadi tanpa merubah rutinitas kita untuk bekerja, tidur, sholat gitu ya, kita bisa mengoptimalkan nilai pahala dari waktu yang kita miliki. Setelah subuh, misalkan weekend gitu ya, kita nggak punya tuntutan ke kantor harus pagi-pagi, bisa aja kita tinggal dulu di masjid sampai dengan waktu syuruk. Kemudian kita lakukan sholat sunat syuruk, maka itu disebutkan pahalanya sama seperti umroh bersama Rasulullah. Nah, jadi banyak hal ini kita bisa lakukan. Sholat malam misalkan, pasti berat untuk sholat malam, bangun jam 2 dan seterusnya. Ya, kalau agak sulit seperti itu, bisa aja bangunnya beberapa waktu sebelum sholat subuh. Kalau itu pun susah, kita bisa lakukan dengan mengusahakan jamaah sholat isya, maka disebutkan kalau kita jamaah sholat isya, itu setara dengan sholat malam separuhnya. Nah, kalau kemudian subuhnya berjamaah lagi, maka keduanya itu sama seolah-olah kita sholat malam terus-menerus panjang malam. Nah, jadi seperti itu banyak hal yang kita bisa lakukan untuk memaksimalkan nilai ibadah dari waktu-waktu yang kita miliki di luar kegiatan ibadah madhah dan lain-lain. Yang menarik adalah melakukan eskalasi. Contoh nih ya,
Bekerja kita tahu mencari nafkah yang halal, sesuatu yang sangat baik. Kita yakin bahwa masing-masing kita itu meniatkan bekerja sebagai ibadah. Bahkan diriwayatkan juga bahwa ada dosa-dosa yang hanya bisa diampuni oleh lelahnya bekerja, mencari nafkah. Ya. Ada nggak yang lebih baik dari bekerja mencari nafkah? Ada, yaitu membuka lapangan kerja. Dengan membuka lapangan kerja, berarti kita menyediakan kesempatan bagi banyak orang untuk bekerja mencari nafkah yang halal. Sekarang kita kebayang, kalau misalkan kita sendiri yang bekerja mencari nafkah, itu punya nilai ibadah. Bagaimana kalau kemudian kita yang punya perusahaan dan karyawan kita itu bekerja di tempat kita mencari nafkah yang halal untuk keluarga-keluarga mereka. Kira-kira kita kecipratan pahalanya mereka enggak? Tentu, karena kita yang memberikan kesempatan untuk itu. Ada nggak yang lebih bagus lagi dari itu? Ada. Kita memfasilitasi tumbuhnya pengusaha-pengusaha baru. Mungkin ada yang punya keahlian bisa mengajar, gini loh kalau mau jadi pengusaha. Mungkin ada yang punya modal bisa memodali orang untuk jadi pengusaha. Nah, kalau pengusaha itu kemudian membuka usaha halal, banyak orang yang bekerja di situ. Pengusahanya dapat kecipratan pahala dari orang-orang yang bekerja menafkahi keluarganya. Nah, yang memodalin, yang mengajarkan, yang memberikan kesempatan, yang istilahnya memberikan izin, yang memudahkan jalannya si pengusaha tadi membuka usaha, kira-kira kebagian juga nggak? Pastinya iya. Kita nggak tahulah bagiannya berapa-berapa, itu urusan Tuhan. Tapi paling nggak, eskalasi itu kita bisa lakukan di situ. Jadi antara kita sebagai pekerja dengan kita sebagai orang yang memberikan kesempatan tumbuhnya pengusaha-pengusaha baru, itu akan pasti punya nilai pahala yang berbeda eskalasinya. Wah, kok kayaknya serius banget. Yang lain ya. Contoh lain, belajar. Belajar punya nilai ibadah nggak? Jelas, belajar punya nilai ibadah. Ada nggak yang lebih baik dari belajar? Ada, yaitu mengajar. Jadi kalau belajar, kita punya nilai pahala untuk diri kita sendiri. Kalau mengajar, kita sendiri dapat, dan kita juga menebarkan kebaikan itu pada anak-anak atau orang-orang yang kita ajari. Pada saat mereka menerapkan itu, kita kebagian pahalanya. Kebagian. Ada nggak yang lebih baik lagi dari mengajar? Ada. Kita punya sekolahan yang mungkin mencetak guru-guru, supaya nanti guru-guru itu bisa mengajar. Nah, itu yang disebut dengan eskalasi. Ya. Jadi apa ya istilahnya seperti MLM lah, multi level marketing, tapi ini kita bicara tentang pahala, tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kita bisa lakukan dengan doa. Ada nggak yang lebih baik dari itu? Kita bisa lakukan dengan lisan. Ada nggak yang lebih baik dari itu? Kita bisa lakukan dengan perbuatan. Nah, ini juga bagian dari eskalasi. Jadi kalau kita tadi lihat tahapan-tahapan itu, bisa jadi pada saat tahapan itu, pada saat kita dari tadi tahapan membangun keluarga, kemudian pindah ke tahapan membina komunitas, kita juga melakukan eskalasi dalam kegiatan keseharian kita, sehingga punya nilai ibadah yang lebih baik. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah membangun jamaah atau membuat sinergi. Ya, kalau kita sholat sendiri, anggaplah nilainya 1. Sholat berjamaah kan 27 kali lebih tinggi dari itu derajatnya. Sekarang kalau misalkan kita lakukan berjamaah tapi di masjid, tidak hanya 27 kali, tapi ada plus-plusnya. Banyak sekali kelebihannya kalau kita di masjid. Kita bisa dapat pahala tadi dari jalan kaki, antara kaki kanan dan kaki kiri. Kita bisa dapat pahala silaturahim. Kita bisa dapat pahala syiar misalkan. Kita bisa dapat kebaikan dari orang-orang yang datang ke masjid. Biasanya juga pada waktu di masjid kita nggak langsung datang, sholat fardu, terus pulang. Paling nggak kita menyempatkan sholat sunnah sebelum atau sesudah. Nah, itu ada tambahan lagi. Belum lagi misalkan nanti zikirnya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu akan sangat potensial untuk menaikkan nilai ibadah yang kita miliki, sementara kita sama-sama punya waktu yang sama, 24 jam sehari. Contoh lain tentang sedekah. Ya. Kita sedekah sendiri. Oke, katakanlah memberi 10.000 kah, 100.000 kah pada orang. Kalau misalkan kita lakukan rombongan, di Jogja kan ada itu sedekah rombongan.
nilainya pasti akan terkumpul lebih banyak. Dan sedekah rombongan itu bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih bernilai. Bisa jadi masjid, bisa jadi ambulan misalkan, bisa jadi pondok gitu ya. Bayangkan nanti pada saat kita meninggal, kita mungkin akan terkaget-kaget tiba-tiba kok dapat kiriman pahala datang dari mana-mana. Bisa jadi itu datang dari ambulans yang membawa eh, orang yang meninggal misalkan untuk dikuburkan. Kita tahu pahala mengantarkan orang meninggal itu kan sangat besar, 2 kirot. 1 kirot itu setara dengan emas sebesar gunung Uhud. Nah, mungkin kita kebagian dari situ. Kita mungkin juga terkaget-kaget pahala sholat, padahal bisa jadi sholat kita tidak sebagus itu. Kenapa? Bisa jadi karena sedekah rombongan kita itu akhirnya bisa menjadi bagian dari pembangunan masjid atau pahala dari orang-orang belajar dan seterusnya. Jadi banyak hal itu nanti akan mengagetkan meskipun kita sudah nggak ada. Jadi dari hal yang kecil kalau kita lakukan berombongan berjamaah itu saya yakin hasilnya akan luar biasa gitu ya. Ada yang disebut dengan skema Salman. Salman ini bisa dijadikan contoh gitu ya. Beliau punya usaha sendiri meskipun sempat menjadi amir gubernur. Jadi dari hasil dagangannya beliau itu beliau merajut, saya lupa, kerajinan gitu dijual. Itu beliau mendapat 3 dirham. 1 dirham dipakai untuk nafkah, 1 dirham dipakai untuk modal membuat usaha lagi, dan 1 dirham itu diinfakkan. Itu skema Salman. Jadi setiap kali melakukan sesuatu, setiap kali mendapatkan keuntungan, beliau bisa mendapatkan 3 hal itu sekaligus. Nah, yang kelima, ini adalah menjadikan kehidupan kita itu sebagai jalan jihad. Jihad ini kan tidak hanya kita artikan sebagai orang yang berperang ya. Di sini paling tidak setiap dari kita itu punya 2 hal. Yang pertama, peran apa sih yang kita mainkan sekarang? Saya yakin teman-teman ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi karyawan. Itu peran. Nah, dengan peran yang kita mainkan itu, apa sih maslahat yang kita berikan? Nah, maslahat itu, dari peran dan maslahat itu yang kita masukkan sebagai jalan jihad kita. Jadi tidak hanya sebatas kita bekerja, punya profesi, menghidupi keluarga, tapi kita masukkan lebih dari itu. Itu yang saya sebut sebagai visi akhirat. Kenapa? Karena kita berharap kalau kita berada di jalan jihad itu, kita akan wafat dalam kondisi yang terbaik. Syahid gitu ya. Saya kalau melihat foto ini tuh ngiri gitu ya. Kok bisa? Artinya bisa meninggal dalam kondisi begitu itu ya. Artinya seolah-olah seperti masih hidup lah, tersenyum. Nah, ini luar biasa. Nah, ini yang kita sebut dengan visi akhirat. Jadi kita tanamkan visi akhirat dalam profesi kita, dalam kehidupan kita. Seperti apa sih? Saya suka menanyakan pada anak-anak itu terkait tentang cita-cita. Nah, biasanya anak-anak itu tidak siap kalau ditanya tentang cita-cita. Misalkan ada yang ingin jadi tentara. Biasanya langsung saya nggak berhenti dari situ, saya tanyakan lagi. Kalau sudah tentaranya seperti apa? Pangkatnya apa yang ingin dilakukan dengan tentara itu? Jadi saya ingin mereka itu punya bayangan dengan menjadi tentara, misalkan. Tentaranya mana? Kalau cuma prajurit ngapain? Kalau bisa harus jadi jenderalnya gitu ya. Ya kalau cita-citanya jadi jenderal kan paling enggak ya kalaupun enggak berhasil kapten lumayan lah. Tapi kalau sudah prajurit ya ngapain, enggak akan jadi kapten juga toh. Tapi setelah mereka dapat posisi itu, apa yang mau mereka lakukan dengan posisi itu? Itu tadi yang values to deliver-nya apa? Nah itu saya ajak mereka untuk berpikir, untuk dunianya mereka melakukan apa, dan untuk akhiratnya mereka melakukan apa. Dan akhirnya dari exercise seperti itu muncullah pernyataan-pernyataan visi misi gitu ya, atau kalau kita bilang cita-cita dari anak-anak. Ini saya berikan contoh ya. Ini Rizal, dia suka main bola ini. Anaknya itu kalau main bola badannya ceking tapi berani. Tapi mudah terharu. Nah, dia bisa menulis begini. Saya ingin jadi pengusaha yang sukses. Punya hafalan Quran. Saya akan bangun pondok pesantren yang besar dan indah. Maklum pondok kita tidak besar dan tidak indah gitu ya. Dan saya ingin menjadi Muhammad Al-Fatih II. Kalau Muhammad Al-Fatih I kan yang membebaskan Istanbul, Konstantinopel. Jadi Muhammad Fatih II itu bayangan dia nanti akan membebaskan Roma.
Mudah-mudahan. Saya akan bangun masjid yang ada di perusahaan saya, dan nah ini yang menurut saya istimewa. Saya akan membagikan setengah harta saya, bahkan semua, karena urusan memperjuangkan di jalan Allah. Nah, ini anak-anak SMP, kita minta mereka menulis cita-cita. Dan saya kira tugas kita sebagai guru itu adalah percaya bahwa mereka bisa melakukan itu kalau mereka melakukan itu yang benar. Ini contoh yang lain, Hilmi. Hilmi ini dia kalau pelajaran-pelajaran umum itu sering hilang. Dia lebih sukanya pelajaran agama aja. Kalau sudah hilang itu, anaknya kecil pakai kacamata, itu kita susah nyari-nyarinya di mana. Ketahuannya tempat persembunyian itu rupanya di plafon, itu juga gara-gara dia ngajak temannya sembunyi-sembunyi makan mie instan di atas, itu sampai plafonnya jebol, terus dia jatuh ke bawah. Nah, baru kita tahu ternyata tempat persembunyiannya di plafon itu. Cita-citanya ingin menjadi ulama besar, yang insya Allah akan membuat negara kesatuan negara Republik Indonesia ini menjadi negara yang masyarakatnya bisa baca Quran dan bisa menghafal Quran sebelum usia 18 tahun. Terus, Dio Prayoga. Ini dia sudah yatim sejak masih kecil, ibunya keras dalam urusan mendidik gitu ya. Saya ingin menjadi pengusaha yang ahli dalam bidang fikih agar saya bisa berhati-hati menjalankan usaha. Jadi maksudnya tahu benar halal haram ya. Dan saya ingin manfaatkan hasil saya menjadi salah satu donatur. Nah, yang menarik ini, Jaishu. Ini bapak ibunya guru, tapi sejak awal dia memang suka masak. Jadi dia menulis cita-citanya begini, saya ingin menjadi juru masak yang terkenal, punya modal besar, berpengetahuan luas, terutama dalam ilmu fikih. Ingin menjadi juru masak yang pandai berbahasa asing, khususnya Inggris dan Arab. Kenapa? Karena bahasa Inggris, bahasa yang umum digunakan di seluruh dunia. Jadi saya bisa memperkenalkan karyanya di mata dunia dengan mudah. Bahasa Arab karena bahasanya penduduk surga. Ya. Saya ingin punya restoran di banyak tempat di dunia dengan berbasis makanan halal, agar umat Islam mudah mencari makanan meskipun di negara yang mayoritas non-muslim, gitu ya, dan membuka usaha halal guys di banyak negara. Nah, itu yang saya maksudkan memberikan visi dalam profesi. Jadi kita bisa punya profesi apa saja, tapi yang penting memasukkan visi akhirat di dalam profesi itu. Al-Quran itu punya lebih dari 6.000 ayat gitu ya. Sebenarnya kita tidak perlu, bukan tidak perlu, kita mungkin tidak sanggup gitu ya, mengamalkan sekian banyak ayat. Cukup satu ayat saja, itu kalau benar-benar diamalkan, bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Profesor Emil Salim. Buang-buang, tidak kumpul. Teman deh. Itu ya nanti dibagi sama ibunya Pur itu, kemarin mau ambil juga. Oke, Profesor misalkan itu terinspirasi pada ayat terkait tentang kerusakan lingkungan. Satu itu saja sudah mendorong beliau untuk berbuat banyak hal. Ya. Jadi memberikan visi akhirat itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya, kita bisa masukkan. Nah ini mungkin sedikit saya mengisahkan lagi tentang cerita tukang bubur ini. Kisahnya dari Ustadz Budi Prayitno. Waktu itu datang ke Balikpapan mengisi acara Idul Fitri dari Bandung. Jadi beliau cerita ada tukang bubur. Tukang bubur ini dia mangkalnya di depan rumah sakit. Jadi setiap hari dia jualan bubur gitu ya, rutin aja. Meskipun yang beli itu nggak banyak, dia setiap hari ada. Bahkan saking istiqomahnya gitu ya. Meskipun hujan pun dia tetap ada jualan di situ. Nah, sebenarnya Ustadz ini sempat heran, kenapa Bapak ini betah betul di sini, kenapa nggak cari di tempat lain misalkan. Nah, yang menarik itu adalah jawaban dari Bapak tukang bubur ini, yang disampaikan adalah, kenapa sih beliau itu mangkalnya selalu di rumah sakit itu, meskipun hujan tetap diniatin jualan gitu. Karena beliau sampaikan begini, beliau dulu pernah sakit, dan yang membuat beliau sembuh itu adalah bubur. Jadi dari situ diniatkan, pokoknya saya akan bikin bubur gitu ya, supaya membantu orang-orang itu yang ada di rumah sakit itu bisa cepat sembuh. Jadi setiap malam habis jualan, dia menyiapkan bubur untuk besok paginya itu,
Sembari berzikir itu dia berdoa, mudah-mudahan buburnya dia itu memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Dan itu yang membuat menurut Ustadz Budi sesuatu yang luar biasa. Pendapatan dia setiap hari mungkin nggak banyak. Tapi nanti di akhirat, dari doa yang dia sampaikan itu, bubur itu bisa menjadi penyembuh. Katakanlah mungkin ada orang yang dengan sakitnya dia bertobat. Ada ulama yang mungkin dengan sakitnya dia tidak bisa berdakwah, begitu sembuh, dia bisa berdakwah lebih baik lagi, dan seterusnya. Jadi kalau dibayangkan meskipun hari-hari dia tidak menerima pendapatan seberapa dari hasil bubur itu, di akhirat nanti kita bisa bayangkan berkarung-karung bubur itu baris di belakangnya Bapak penjual bubur ini sebagai saksi amalan yang dia lakukan. Nah, ini yang menurut saya yang luar biasa itu di situ. Kita bisa punya profesi apa saja, kita tidak perlu membayangkan sesuatu yang luar biasa. Kalau tukang bubur aja bisa begitu, apalagi misalkan susternya, perawatnya, apalagi dokternya, apalagi pemilik rumah sakitnya. Pasti bisa memasukkan visi yang lebih baik dari itu. Tadi dibaca oleh Iwan ya di awal, Al-Asr. Ini salah satu dari 3 surat yang isinya cuma 3 ayat, pendek gitu ya. Yang menarik, diawali dengan asr, kemudian diakhiri dengan sobar. Kemudian kata-kata, jadi kalau kita baca lagi ya, wal asri, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusrin, illal ladzina amanu, wa amilus solihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Kata-kata amanu, amalu, watawa, itu kata-kata yang dituliskan dalam bentuk lampau. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu kata kerja itu hanya 2, bentuk lampau, atau kalau terikat waktu ya lampau, atau bentuk yang sekarang dan yang masa akan datang itu menjadi satu bentuk. Yang lain adalah bentuk perintah. Jadi dituliskan dalam bentuk lampau. Kemudian yang disebutkan waktunya adalah waktu asar. Waktu asar itu waktu penghujung. Jadi apa hikmahnya? Kenapa dituliskan demikian gitu ya? Jadi kalau kita bayangkan sebenarnya surat Al-Asr ini isinya memang nasihat atau peringatan. Tapi justru nasihat itu diberikan bukan di awal, tapi sebaliknya di akhir. Ini saya ambil ilustrasi ya. Misalkan nih, kita punya anak yang mau sekolah keluar gitu ya. Biasanya kita akan sampaikan di depan, nanti kamu kalau di sana harus begini-begini dan seterusnya. Nah, kata yang kita pakai itu adalah kata future yang akan datang. Tapi coba kalau misalkan kita pakai konteksnya ayat ini, kata yang dipakai itu adalah lampau. Berarti nasihat itu datang setelah semua itu terjadi. Sehingga yang kita bisa bayangkan sebenarnya kalau dengan surat Al-Asr ini, bayangkan ini kita sudah sampai di ujung waktu dari kehidupan kita. Kematian itu sudah dekat, ya. Sudah nggak ada lagi lah kesempatan untuk memperbaiki. Kita cuma tinggal bisa mengingat-ingat selama sesiangan kemarin sampai dengan waktu asar itu apa yang sudah kita lakukan. Amanu, sudahkah beriman? Amalu, sudahkah beramal soleh? Watawa, sudahkah saling mengingatkan? Bilhaq, untuk sesuatu yang benar. Bisabr, untuk sesuatu yang sabar. Jadi surat Al-Asr ini sebenarnya sindiran keras gitu ya, maksudnya diberikan itu di akhir, bukan sebagai nasihat, tapi justru sebagai ibaratnya kalau kita sering kan terhadap sesuatu itu kalau kita berikan nasihat di awal kemudian tidak dipatuhi, baru kita ketemu lagi, biasanya kan kita suka mengingat tuh kan saya sudah kasih tahu seperti itu. Kurang lebih konteksnya begitulah. Jadi pada waktu Al-Asr dibacakan itu, yang pertama kali disebut, semua orang itu rugi, kecuali. Nah, pertanyaannya kita termasuk yang kecuali itu atau enggak? Baik, jadi mungkin itu teman-teman sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan gitu ya. Jadi kalau kita rangkum lagi dari situ, ya waktu kita nggak banyak. Umat Muhammad 60-70 tahun. Itu setara dengan 120 detik waktu akhirat. Tidak lebih dari itu.
Dalam keseharian kita tahu yang paling banyak menyumbang pahala mungkin ibadah mado. Ibadah mado itu porsinya kecil, justru kita punya banyak waktu di luar untuk itu. Nah, bagaimana memanfaatkan itu, bagaimana kita bisa tetap punya tabungan gitu ya, meskipun kita meninggal, nah itu yang harus kita lakukan. Apa saja? Ya, yang pertama kita harus punya urgensi dulu. Orang yang sudah punya kesadaran bahwa waktu itu singkat, jangankan mengerjakan sesuatu yang maksiat gitu ya, mengerjakan sesuatu yang mubah saja itu bagi dia sudah rugi. Ya, saya terus terang belum sampai di level itu, berharap mengarah ke sana. Yang kedua, nah, waktunya pendek. Kalau kita nonton acara basket itu, biasanya kalau sudah injury time, itu kan sering time out. Nah, time out itu biasanya cuma dalam hitungan detik. Mereka harus bikin strategi supaya gimana caranya dalam hitungan detik itu bisa skor. Nah, kita lakukan itu, strategi tahapan. Tahapan fase kehidupan Rasulullah bisa dipakai sebagai acuan. Yang kita bisa lakukan adalah melakukan eskalasi, supaya nilai ibadah kita itu selalu menjadi lebih tinggi. Kita selalu mempertanyakan, kita sudah lakukan ini, ada nggak yang bisa lebih baik yang kita lakukan? Ada nggak yang bisa lebih baik yang kita lakukan? Ya, selalu itu yang kita tanyakan. Berikutnya, nah, nggak bisa sendiri. Mau nggak mau harus ngajak teman, supaya hasilnya akan lebih optimal, lebih maksimal. Nah, yang terakhir, apapun profesi kita, jangan lupa memasukkan visi akhirat itu. Sebagai guru misalkan, tidak cukup hanya mengajar, kita masukkan bahwa kita berharap dari ilmu yang kita sampaikan, itu membuat santri-santri atau siswa kita menjadi orang-orang yang menjadi lebih baik agamanya. Dan kalau itu terjadi, mereka kemudian menelurkan kepada anak-anaknya, keluarga, dan seterusnya. Mungkin ada yang jadi pengusaha yang jujur, mungkin akan jadi pemimpin-pemimpin yang adil. Kita semua akan kebagian itu. Ada mungkin yang punya rumah makan tadi, bisa diniatkan. Saya niatkan bahwa saya hanya menyediakan makanan yang halal, supaya dari makanan yang halal ini akan menjadi keberkahan bagi yang makan. Dari keberkahan itu yang anaknya artinya makan makanannya yang terjaga, bisa mudah menghafal Al-Quran, bisa mudah belajar. Nah, dengan meniatkan seperti itu dan kita lakukan secara istiqomah, itu akan memberikan visi akhirat dari apa yang kita lakukan. Bisa jadi nanti kita akan terkaget-kaget, loh, kok saya bisa dapat pahala hafalan ini? Ya, padahal saya nggak pernah menghafal Quran, misalkan. Bisa jadi itu datang dari ya pelanggan kita yang beli makanan ke kita, karena makanan itu halal, terjaga, memudahkan anak-anaknya untuk menghafal, misalkan. Dan nanti kita akan terkaget-kaget sendiri. Baik, jadi mungkin itu rekan-rekan, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Jadi saya ucapkan, ini sekalian ya, nanti saat tutup ya, selamat Lebaran dalam kondisi yang spesial untuk tahun ini. Semoga amal ibadah kita sampai nanti dengan di penghujung Ramadan diterima oleh Allah. Demikian mungkin saya akhiri, barangkali kita ada diskusi sejenak dari sini. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sepakat atau tidak, tapi apa yang disampaikan oleh Mas Prima ini luar biasa gitu. Menurut saya sendiri, Mas Prima berhasil menyampaikan sebuah hal yang menurut saya satu kata tadi masalah eskalasi. Jadi ini cukup membuat saya merasa bahwa kita di usia sekarang ini memang sudah saatnya untuk melakukan eskalasi dari apa yang sudah kita kerjakan dan melakukan hal-hal yang tadi sudah dicontohkan oleh Mas Prima. Oke, waktunya sudah jam 16.41. Monggo silakan teman-teman yang ingin bertanya, berkomentar, memberikan tanggapan, atau menyampaikan kisah-kisahnya seperti halnya kemarin Mas Eko. Nah, di sini ada Mas Jatmiko yang mungkin akan bisa juga memberikan kisah-kisahnya terkait dengan mengalahkan sang waktu.
Monggo silahkan saya berikan waktu pada teman-teman semua. Monggo Mas Eko, kita pari. Mas Eko, Mas Aan. Mas Iwan, Mas moderator. Silakan, Mas Aan. Terima kasih. Kalau tidak ada, saya memulailah seperti kemarin Mas Eko memulai untuk diskusi. Ya. Terima kasih Mas Bima atas penyampaiannya, sungguh menarik dan sangat inspiratif ya, memberikan inspirasi kepada kita supaya terus memperbaiki amalan dari waktu ke waktu. Dan pada akhirnya ini adalah injury time. Ya, kira-kira begitu ya Mas Bima ya. Ini kan injury time, waktunya sudah tinggal sedikit lagi. So bagaimana memanfaatkan waktu yang sedikit ini supaya lebih optimal dan mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu. Saya mempunyai pendapat, ini pendapat sambil cerita-cerita saja. Kira-kira begini. Salah satu yang, dan saya pikir yang utama adalah supaya bisa begitu, semuanya itu mesti dengan niat yang ikhlas. Jadi tidak ada amalan besar dan juga tidak ada amalan kecil. Maksudnya amalan besar sebesar apapun, kalau tidak dilandasi dengan niat, itu akan menjadi kecil bahkan tidak berarti. Demikian juga sebaliknya. Amalan yang sekecil apapun, tetapi dengan niat yang ikhlas, bisa jadi di sisi Allah itu menjadi sangat besar. Nah, tapi ada satu pernyataan ya, yang saya sampaikan dalam bahasa Arabnya kira-kira begini ya. Min alamati al-itimadi alal amal nuksanu inda wujudi zawal. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau lebih kurang artinya dalam bahasa kita adalah salah satu alamat atau tanda kita bergantung pada amal adalah kita takut untuk berbuat hal yang bisa Zawal itu kira-kira berbuat yang buruk itulah. Jadi kita selalu mengandalkan bahwa amalan kita ini yang nanti akan membawa ke surga. Kira begitu. Nah, betul bahwa kalau hitungan-hitungan Mas Prima tadi, amalan yang wajib itu didahulukan, amalan yang sunat nomor 2, atau bahkan ada waktu-waktu yang sangat mustajab, yang bahkan sekarang bulan Ramadan adalah waktu-waktu yang sangat spesial untuk kita mendapat pahala yang sangat besar dan sebagainya. Sehingga itu terkait dengan pemilihan bola warna merah mempunyai nilai sendiri, bola warna kuning tidak ada nilainya, begitu ya. Nah, dalam konteks ini adalah bahwa ada satu pandangan, kalau kita menghitung amalan-amalan kita yang nanti akan kita tukarkan di hadapan Allah untuk mendapatkan surga, itu tidak cukup. Ini pandangan. Itu tidak cukup. Karena apa? Karena amalan kita ini, seperti Mas Bima katakan, umur kita ini paling rata-rata 60 hingga 70 tahun. Yang kalau kita beramal sebaik apapun, itu nanti terus di akhirat, itu juga akan ditukarkan dengan surga yang sedemikian besarnya, sedemikian nikmatnya. Nah, ternyata hitungannya amalan kita ya tidak cukup. Maksudnya gitu, ditimbang-timbang tidak cukup dibandingkan dengan hadiah yang nanti Allah sampaikan akan berikan di surga itu. Sehingga ada sebuah cerita di dongeng bahwa seorang ini wali yang cerita ya, seorang itu masuk surga. Terus ditanya, kamu masuk surga itu dengan apa? Ya karena amalan saya sholat yang baik, amalan saya sedekah yang banyak dan sebagainya. Oh, kalau gitu ya sudah, kalau gitu kamu nanti di surga 80 tahun saja. Duh, bagaimana mungkin? Kan di surga itu kan fi khalidina fiha abada gitu. Dan surga itu kan selamanya. Loh, tapi kan kamu amalnya kan umurnya cuma 80 tahun, sehingga kamu di surga umurnya 80 tahun saja gitu. Oh, enggak mungkin, enggak boleh protes. Nah, akhirnya diberitahu bahwa kita masuk surga itu ternyata bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah gitu. Karena rahmat Allah lah yang akan membawa kita kepada surga. Nah, terus apa hubungannya dengan amal? Amalan ini sebagai sarana, sebagai tunggangan, sebagai apa istilahnya ya? Ya cara kita untuk memuji, cara kita untuk merayu pada Allah bahwa memang rahmat-Mu ya Allah itu
kita optimis bahwa rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Sehingga dalam doa kita itu kan doa apa itu Mas Bima? Doa Sayyidul Istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Gitu. Itu kan mengatakan bahwa ya Allah, aku menghadapmu, gitu ya, menghadapmu. Itu kan dengan berbagai ya kesalahanku, ya dengan, tapi kita menyatakan bahwa apa-apapun kita itu adalah makhluknya Allah, Allah yang menciptakan, sehingga kita ya pasrah pada Allah. Kira-kira begitulah. Tapi ini sangat penting untuk memberikan motivasi pada kita bahwa kita setiap hari selalu memperbaiki amal, memperbanyak amal, tapi jangan sampai kita bergantung terlalu besar kepada amal yang nanti amal kita itu yang akan membawa ke surga. Tapi maksud saya adalah bahwa rahmat Allah yang akan mampu untuk memasukkan kita ke dalam surga. Jadi kita tidak menggantungkan pada amal. Kira-kira begitulah Mas Ruma. Terima kasih. Setuju. Baik, terima kasih. Mungkin saya tanggapin dulu ya. Setuju. Jadi pernah ada riwayat begini. Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada satupun manusia yang masuk surga karena amalannya. Sama sahabat ditanya, apakah itu termasuk Anda ya Rasulullah? Rasulullah bilang, iya termasuk saya. Jadi kalau dibanding-bandingkan mau sehebat apapun, bahkan setara Rasulullah pun, amalnya tidak bisa mengangkat dia ke surga. Benar tadi disampaikan Ka'an, bahwa surga itu diberikan justru lebih mengandalkan pada rahmat. Kita juga dengar cerita ada sahabat yang belum pernah bersujud sekalipun, jadi baru pengantin baru, besoknya langsung berjihad, kemudian dia gugur, gitu ya. Bahkan sampai dimandikan oleh malaikat, itu salah satu syuhada yang basah begitu. Itu sama sekali belum pernah dipakai, artinya kepalanya itu belum pernah dipakai untuk sujud sama sekali, tapi sudah dapat tempat yang tinggi. Kita juga dengar kisah tentang pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, itu juga diangkat. Jadi benar bahwa kita bisa masuk surga itu bukan karena amalan kita, nggak ada apa-apanya di situ, tapi lebih karena Allah. Tapi di sini yang lebih penting, esensinya adalah kita diberi kesempatan, kita diberi waktu, kita diberi ruang. Nah, kalau kita bicara amal, itu sebenarnya lebih pada mengandalkan bukan pada apa yang saya terima, tapi apa yang bisa saya berikan. Jadi tadi tentang bicara eskalasi, memaksimalkan, itu lebih banyak dalam waktu yang sama-sama terbatas, apa yang kita bisa berikan. Jadi baik untuk keluarga, orang lain, umat. Jadi itu yang mungkin kita harapkan nanti menjadi apa ya istilahnya, menjadi dasar atau menjadi alasan kemudian Allah itu berkenan memberikan rahmat-Nya. Pernah juga diriwayatkan Rasulullah mengibarkannya waktu itu sempat tertawa, kemudian menangis, tertawa lagi begitu. Ditanya, tahukah kalian apa yang disebut dengan bangkrut? Tanya, kemudian sahabat bilang, oh bangkrut itu kalau duitnya habis dan seterusnya. Kemudian jawab, oh tidak begitu. Yang disebut bangkrut itu nanti di akhirat ada hamba yang akan datang dengan membawa sekian banyak pahala. Tapi kemudian pahalanya itu dikurangi karena dia melakukan kezaliman pada orang lain. Sampai kemudian habis pahalanya itu, masih ada lagi yang datang. Komplain bahwa dia pernah diperlakukan buruk dan seterusnya. Sehingga karena sudah nggak ada lagi pahala yang dibagikan, maka oleh Allah dosanya yang melapor tadi kemudian ditimpakan kepada hambanya tadi. Nah itulah yang disebut dengan orang yang bangkrut, gitu ya. Tapi kemudian Rasulullah tertawa, kenapa? Karena kemudian oleh Allah ditujukan istana yang sangat luar biasa, begitu. Ditanyakan kepada hamba yang tadi mengadu bahwa dia dizalimi oleh hamba yang bangkrut tadi, ingin nggak istana itu? Dijawab, ya ingin sekali. Itu istana untuk siapa? Pasti untuk para nabi, ulama, dan seterusnya. Enggak, kata Allah, itu bisa untuk siapa saja, asal mau membayar harganya. Oh, saya mau, apa harganya? Maafkan saudaramu. Jadi kemudian si hamba tadi memaafkan saudaranya, artinya dia tidak menuntut keadilan terhadap perlakuan dari hambanya. Kemudian Allah berfirman, istana itu untukmu, gandeng saudaramu, ajak dia masuk ke dalamnya. Dan itu sekali lagi menunjukkan bahwa yang namanya perhitungan amal itu nanti pada saat di hari pembalasan itu benar-benar sesuatu yang kita nggak bisa mengandalkan itu, oh saya masuk surga karena amalan. Tapi dengan
bahwa kita menggunakan waktu yang ada sebaik-baiknya, memberikan manfaat sebesar-besarnya, itu kita akan mengundang ridha Allah juga sebesar-besarnya, sehingga Allah berkenan memberikan rahmatnya dan memasukkan kita ke dalam surga. Kira-kira intinya gitu. Setuju ya, Ania? Terima kasih, Ya. Dr. Mas. Oke, luar biasa. Silakan teman-teman, ada yang lain? Ini Mas Prima sudah mau buka puasa? 16. Belum. Masih 20 menit. 20 menit. Oh iya. Atau Silakan, teman. gini, Saya oke Mas Wijayanto, silakan. Tapi komentar Mas Wijayanto. aja. Ini ceramah yang menurut saya maknanya dalam banget. Saya yakin 99% yang hadir di forum ini tersadarkan gitu ya. Betapa kita terlalu sering membuang waktu. Gitu ya. So, Prima, thank you. Thanks a million. Sama-sama. Teman-teman, saya buka Tambahan dikit Mas Iwan. Ya silakan Mas Han. Tapi kalau ada yang lain, silakan yang lain dulu. Nanti enggak dialog nanti. Ada yang lain? Mungkin ini apa? Mas Darojat, silakan. Ya enggak sih, saya kebetulan apa pernah diberikan ini apa kesempatan untuk datang di pesantrennya Mas Prima gitu, dan mungkin suatu ketika kalau apa ya ada kesempatan teman-teman bisa inilah diundang ke sana, mungkin Mas Prima kita bisa Dengan apa bisa bertadabbur di sana, insya Allah lebih meningkatkan apa bagaimana kita mengeskalasi mengeskalasi menyiasati atau itu bisa lebih tahu terhadap waktu yang singkat ini gitu. Luar biasa. Makasih Mas. Itu aja Mas. Terima kasih. Monggo yang lain. Oke, Mas Iwan. Ya silakan Mas Han lagi. Oke. Ada ini sedikit mungkin nambah dikit ya. Cerita juga. Jadi kalau kita kan tahunya hukum itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram gitu ya. Secara fikih. Kita jelas yang haram itu nggak usah dibicarakan karena ini sudah secara mutlak kita akan tinggalkan. Jadi nggak usah dipikirkan. Yang makruh pun sebenarnya sudah nggak usah kita pikirkan karena makruh ini cenderung pada haram kalau tiap hari kita lakukan. Jadi kita hanya bicara, tadi Mas Prima bercerita kan, minimalkan yang mubah, kita maksimalkan yang wajib dan sunnah. Kan kira-kira begitu Mas Prima ya. Nah, jadi kurangkan yang makruh, yang mubah gitu. Tapi sebenarnya mubah ini sebenarnya bisa kita hilangkan dengan niat. Contohnya begini. Ini contoh ya, contoh. Kalau kita main bola atau main badminton atau main tenis, itu kan hukum dasarnya kan mubah gitu. Hukum dasarnya mubah. Tetapi ketika itu kita lakukan dengan niat bahwa saya ingin exercise, saya ingin berolahraga supaya Supaya sehat. Ya, Bu, supaya sehat. Dengan badan sehat, ibadahnya lebih kuat. Nah, itu artinya ibadahnya akan lebih baik. Itu akan berubah hukumnya. Setuju. Dari mubah kepada sunnah bahkan bisa menjadi wajib. Kan gitu. Karena sesuatu menurut kaidah fikih, sesuatu yang menjadi syarat terlaksananya kewajiban itu menjadi wajib. Misalnya wudhu ya. Sholat kita nggak sah kalau wudhunya tidak dilakukan, maka wudhu menjadi wajib. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana kita membuat ibadah kita lebih optimal? Ya badan kita tetap sehat. Nah, kalau supaya badan kita sehat, ya kita harus menjaga makanan, menjaga istirahat, menjaga olahraga. Sehingga yang hukumnya mula-mula itu mubah, itu akan berubah menjadi bisa jadi sunnah atau wajib. Nah, itu maksud saya adalah kita mengubah mindset dan mengubah niat kita terhadap perkara-perkara harian yang kita lakukan yang mungkin asalnya adalah mubah itu, sehingga itu dinilai menjadi lebih tinggi tingkatannya. Kira-kira begitu. Jadi kalau dalam konteks eskalasinya Mas Prima, menaikkan nilai. Nah, kira-kira begitu Mas Prima. Betul. Ya itu ada juga riwayat. Kita tahu bahwa zaman sahabat bahkan itu mereka bukan orang yang suka kalau makan itu banyak gitu ya. Kayak kemarin kan Aan sudah sempat nyinggung Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik. Kemudian Imam
Hambal berguru pada Imam Syafi'i. Nah, suatu ketika Imam Syafi'i itu bertamu ke rumahnya Imam Hambal. Dihidangkan makan malam, beliau justru makannya itu banyak. Tidak biasanya makannya banyak. Kemudian semalam itu tidak terlihat bahwa Imam Syafi'i itu kemudian sholat tahajud dan seterusnya. Jadi cuma di tempat tidur saja. Begitu bangun subuh itu tidak lagi wudhu. Nah, oleh istrinya Imam Hambal ini sempat ditanyakan. Jadi sambil malu-malu gitu, Imam Hambal menanyakan kepada Imam Syafi'i, kenapa begitu? Jadi disampaikan begini, memang kita kan disunahkan oleh Rasulullah itu makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Tapi saya sengaja makan banyak, kenapa? Karena saya tahu Anda, Imam Hambal ini orang yang sangat warok menjaga gitu, sehingga makanan itu menjadi sesuatu yang berkah. Nah, mumpung itu berkah, Imam Syafi'i itu pengen makan sebanyak-banyaknya gitu loh. Jadi benar-benar diisi perutnya. Nah, jadi sesuatu yang mestinya kita makan kan mubah gitu ya, tapi kalau kemudian diniatkan untuk sesuatu yang lain, menjadi keberkahan dan seterusnya, itu akan menaikkan nilai ibadah. Nah, kemudian tentang malam kenapa nggak sholat, karena kan diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i itu sibuk memikirkan tentang hukum-hukum dan seterusnya, sehingga dia menghabiskan waktu semalaman itu nggak tidur memikirkan itu, dan itu menurut beliau nilainya lebih baik daripada beliau sholat yang manfaatnya itu hanya untuk dia, tapi dengan dia merumuskan hukum dan seterusnya, manfaat itu lebih banyak untuk umat. Kemudian kenapa dia sholat subuhnya nggak wudhu lagi, karena sepanjang malam dia nggak tertidur, otomatis wudhunya nggak batal. Jadi seperti tadi, kita sebenarnya bisa melakukan keseharian kita yang mungkin kita bedakan adalah menaikkan nilainya, menambahkan visi akhirat di situ, sehingga apa yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu benar-benar nggak sia-sia, menjadi sesuatu yang punya nilai ibadah, dan makin ke sini nilai ibadahnya semakin tinggi, semakin besar, semakin memberikan manfaat untuk banyak orang. Nah, sehingga kalau kemudian kita meninggal itu rasanya pas di penghujung kemudian dibacakan surat Al-Asr itu bukan menjadi lagi sesuatu yang penyesalan. Ya. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa termasuk orang-orang yang mendapati akhir dari masing-masing kita dalam kebaikan dan tanpa penyesalan. Sehingga apapun profesi kita bisa menjadikan itu sebagai jalan jihad kita masing-masing. Dan kita dengan kadarnya sendiri menjadi orang-orang yang syahid di jalan itu. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua, waktu sudah menunjukkan jam 16.59. Ini waktunya di Balikpapan untuk berbuka puasa. Alangkah tidak bijaksananya kita apabila kita meneruskan kajian ini sementara Mas Prima sudah memasuki waktu berbuka puasa. Ada permintaan dari teman-teman tadi, selain ini videonya juga direkam oleh Mas Wija, materi yang tadi mohon bisa di-share di grup WA, karena ingin kemudian dipelajari lagi supaya teman-teman semua yang ada di dalam kajian kali ini bisa memanfaatkan dan kemudian bisa melakukan eskalasi pahala yang tadi sudah disampaikan. Nah, ini Mas Munif juga adalah memberikan usul dijadikan buku dengan judul eskalasi pahala katanya gitu. Nanti Mas Munif jadi editornya. Tidak ada masalah. Ya. Baik teman-teman semua, mungkin Mas Wijayanto, waktunya sudah jam 5, nggih. Nggih, matur nuwun. Tadi ada yang di chat usul supaya bagi teman-teman yang berminat kita arrange waktu untuk berkunjung ke pesantren milik Prima. Kalau baru begitu. Habis COVID. Saya termasuk yang ingin sekali ke sana. Nanti kita pikirkan bareng-bareng. Amin. Terima kasih. Amin, amin. Sekaligus untuk eskalasi kebaikan. Terima kasih. Amin. Teman-teman semua. Dengan doa kafaratul majelis mungkin. Monggo. Mari silakan Mas Rima. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah alamin. Terima kasih banyak, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah saya share PDF-nya gitu ya, mudah-mudahan bisa dipelajari dan diteruskan ke yang lain-lain.
Demikian sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.